Di episode 4 diperlihatkan seorang peserta sedang buru-buru bersama salah satu staf. Mereka berdua terekam di monitor CCTV. Tapi entah seperti ada kerjasama, rekaman itu didelete tanpa sepengetahuan staf lain. Para pemain yang berhasil lolos terlihat kembali ke kamar mereka. Terlihat Bang Tato berterima kasih kepada Minyao karena meminjamkan korek api dan menyelamatkan Bang Tato. Begitu pula ada sang kakek yang berterima kasih kepada Gi-hun karena berkat meniru cara dari Gi-hun, si kakek bisa berhasil lolos di permainan kedua tadi. Sang-woo dan Ali pun kembali bertemu dan berkumpul bersama Gi-hun dan si kakek. Sang-woo pun merasa seperti bersalah karena seharusnya mereka tidak berpencar. Pengumuman dari hasil game kedua pun terdengar. Dari 187 pemain, ada 79 orang tereliminasi. Sehingga di dalam bola hadiah tersebut, uang bertambah 7,9 miliar won. Dan total keseluruhan uang sudah terkumpul 34,8 miliar won. Dan film pun dimulai. Waktu pembagian makanan pun sudah tiba. Para staf sudah menyiapkan makanan dan akan membagikan. Dan para pemain pun berbaris untuk antri mendapatkan makanan mereka. Bang Tato kelihatan memprotes dan komplain karena kali ini makanan yang diberikan cuma 1 biji telur dan 1 botol soda. Namun staf tidak mau menjawab komplain dari Bang Tato tersebut. Kemudian Minyao yang sudah bergabung dengan kelompok Bang Tato membisikkan niat liciknya bahwa mereka bisa menyerobot antrian lagi untuk mendapatkan jatah 2 kali. Hal ini pun membuat peserta lain ketakutan. Namun akhirnya pas giliran seorang pria mau mengambil jatah makanan, ia tidak mendapatkannya karena makanan sudah habis. Hal ini pun membuat pria tersebut protes kepada staf, dan staf pun mengatakan bahwa makanan sudah disiapkan sesuai dengan jumlah pemain. Namun akhirnya ada seorang wanita yang mengatakan bahwa kelompok Bang Tato lah yang mengambil jatah makanan 2 kali. Hal itu pun membuat pria itu marah dan menghampiri kelompok Bang Tato untuk meminta jatah makanannya. Tentunya Bang Tato tidak mau memberikan dan membuat botol soda Bang Tato terjatuh dan marah lalu memukuli pria tersebut. Pria tersebut dipukuli berkali-kali sehingga membuat pria tersebut jatuh dan terkapar. Peserta lain yang melihat itu pun tidak mau ikut campur, di mana terlihat Sae-byok hanya melihat hal tersebut karena ia tahu bahwa Bang Tato ini orangnya licik dan serakah. Gi-hun pun akhirnya mendatangi pria yang jatuh tersebut. Dan benar saja, setelah Gi-hun cek, pria tersebut sudah tewas dipukuli Bang Tato. Gi-hun lalu melaporkan hal itu kepada staf karena ada yang tewas di luar permainan. Namun staf hanya diam dan mengambil peti dan membawa mayat pria tersebut pergi. Lalu terdengar pengumuman bahwa saldo uang di dalam bola bertambah 100 juta won atas kematian satu peserta pria tadi. Dan dari sinilah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di suatu tempat di mana para staf yang sedang merapikan peti mati, terlihat Jung-woo sedang membalikkan badan dan mengganti topengnya dari bulat ke topeng yang kotak. Dan itu membuat salah satu staf menegur Jung-woo. Dan setelah Jung-woo berbalik arah, staf pun dibuat kaget dan harus meminta maaf karena Jung-woo menggunakan topeng bertanda kotak, di mana kotak ini memiliki kasta yang tertinggi dan bulat merupakan kasta terendah dalam game ini. Jung-woo pun memarahi staf ini karena dia berbicara tanpa izin atasan. Scene kembali ke kamar peserta. Akibat dari pembunuhan Bang Tato kepada salah satu peserta tadi, nampak Sang-woo sedang mengatakan kepada Gi-hun, Ali, bahwa malam ini bakal terjadi sesuatu yang berbahaya setelah lampu kamar dimatikan. Mereka pun melihat kelompok Bang Tato seperti merencanakan sesuatu. Sang-woo, Gi-hun, Ali, dan sang kakek pun tidak boleh terpisah dari kelompoknya. Malam ini mereka harus tetap berkumpul dan saling menjaga. Gi-hun pun memberitahukan hal ini kepada Sae-byok agar berhati-hati. Dan jika terjadi sesuatu pada Sae-byok, dia diminta segera menuju keranjang Gi-hun dan berkumpul bersama kelompoknya.
Scene kemudian kembali kepada seorang pemain yang di awal tadi lari buru-buru bersama salah seorang staff. Sebut saja pria ini dokter. Dia telah melakukan pembedahan mayat dan mengambil organ-organnya untuk dijual. Dan ternyata dokter ini bersekongkol dengan beberapa staff yang ada di game tersebut. Setelah dokter itu melakukan tugasnya, dokter itu meminta imbalan informasi bocoran kepada staff game apa permainan yang akan muncul berikutnya. Lalu staff itu mengatakan bahwa permainan nanti ada hubungannya dengan telur yang diberikan tadi. Dan staff bilang agar dokter tersebut segera mencari dan bergabung dengan tim yang paling kuat agar bisa bertahan malam ini. Dokter pun menuju kamar dan segera menemui geng Bang Tato yang dianggap memang paling kuat. Awalnya dokter itu ditolak oleh Bang Tato, tapi akhirnya dokter pun itu membisikkan sesuatu kepada Bang Tato, dan akhirnya dokter itu diizinkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Scene kemudian berganti kepada Jungwoo yang sudah menggunakan topeng kotak dan dengan langkah bebas berjalan menuju tempat permainan berikutnya. Dan di sini para pemain sebenarnya tidak tahu bahwa malam ini frontman akan memberikan tantangan game yang spesial. Hitungan mundur pun dimulai. Setelah hitungan selesai, semua peserta harus tidur dan lampu akan dimatikan. Terlihat di situ Bang Tato sudah siap dengan senjata pecahan botolnya dan ingin membunuh peserta lain. Terlihat Gi-hun dan kelompoknya tidak tidur dan saling menjaga diri. Tetapi si kakek dengan santuinya dia tertidur pulas duluan. Di tempat lain, frontman mengawasi seluruh peserta melalui infrared CCTV. Mulai terlihat beberapa pemain melakukan pembunuhan kepada peserta lain dan jeritan pun terjadi. Dan di situ keributan pun dimulai. Frontman lalu memerintahkan agar game spesial ini segera dimulai dan lampu kamar mulai dibuat kedip-kedip nyala mati begitu. Aksi saling bunuh pun terjadi dan tidak terkendali, dan kelompok Gi-hun mulai saling berkumpul dan saling menjaga diri. Beruntung kelompok Gi-hun masih selamat. Dan tiba-tiba terdengar teriakan sang kakek yang berada di atas kasur yang sangat tinggi. Dia berteriak bahwa dia sangat ketakutan dengan semua keadaan ini. Akhirnya game spesial ini dihentikan oleh frontman karena jika diteruskan akan banyak peserta yang mati terbunuh. Kemudian staf memasuki kamar mereka dan menembakkan senjata peringatan agar mereka berhenti saling membunuh, dan pertumpahan darah pun terhenti. Dan di situ banyak sekali mayat dari peserta yang terbunuh. Lalu diam-diam Jungwoo yang masih menyamar dengan topeng kotaknya, tiba-tiba ia berbisik kepada Gi-hun, menanyakan apakah pemain dengan nama Hwang In-ho, kakak dari Jungwoo, ada di sini. Hal ini tentunya membuat kaget Gi-hun, karena kenapa ada staf yang berbicara dengan peserta. Dan Gi-hun pun menjawab bahwa antar pemain itu mereka tidak saling mengenal nama aslinya. Akhirnya kelompok Gi-hun berkumpul dan menanyakan keadaan mereka yang masih selamat. Gi-hun bertanya kenapa tiba-tiba sang kakek bisa berada di atas kasur tertinggi. Bagaimana kakek ini bisa naik setinggi itu? Tentunya hal ini membuat Gi-hun penasaran dan janggal. Kemudian Gi-hun menanyakan nama asli dari kakek itu, dan kakek pun terdiam dan seperti pura-pura lupa akan nama aslinya. Di sisi lain, terlihat Bang Tato sedang dirawat oleh temannya yang dokter dan dijahit akibat kena senjata tajam. Dari 107 pemain tersebut tersisa 80 peserta, sehingga 20 peserta terbunuh akibat game spesial gila ini. Selain itu, tiba-tiba Minyo mendekati Bang Tato dan tiba-tiba menjadi genit lalu nggodain Bang Tato. Minyo ini tiba-tiba ingin mengajak mantap-mantap Bang Tato di kamar mandi. Aduh, masih aja cari kesempatan ya dalam keadaan kayak gini.
Seluruh peserta akhirnya istirahat kembali dan mereka berjaga-jaga dan banyak yang tidak bisa tertidur malam itu. Tiba-tiba saat pagi datang, staf pun mengumumkan bahwa game ketiga akan segera dimulai. Di permainan itu, staf memerintahkan agar mereka segera membentuk sebuah regu. Kelompok Sangwo pun berdiskusi dan siap-siap mencari anggota. Dan kelompok Bang Tato di sini segera mengumpulkan anggota-anggota yang paling kuat dan para laki-laki semua. Disinilah Bang Tato mulai ribut dengan Minyao karena Minyao ditolak dan dibuang dari kelompok Bang Tato. Karena Minyao harus digantikan oleh peserta pria. Minyao pun marah kepada Bang Tato dan akhirnya mengancam akan membunuh Bang Tato suatu saat nanti jika ada kesempatan. Kemudian dari kelompok Sangwo terkumpul para pemain yang kelihatan lemah dan beberapa anggota wanita pun bergabung di kelompok Sangwo. Dan hal ini tentunya membuat sedikit kecewa Sangwo. Dan tak disangka-sangka datang Minyao ingin bergabung ke kelompok Sangwo dengan tidak punya rasa malu begitu ya. Ya karena terpaksa, karena Minyao sudah tidak ada pilihan lain karena dia sudah dibuang dari kelompok Bang Tato. Tidak lama kemudian muncul pengumuman bahwa waktu itu permainan segera dimulai dan seluruh peserta harus segera berbaris dengan kelompoknya masing-masing. Dan peserta pun memasuki arena dan ternyata tidak disangka-sangka mereka harus bermain tarik tambang di atas ketinggian. Dan grup yang kalah akan jatuh dan tewas seketika ke lantai dasar. Tim Bang Tato melihat hal ini cukup senang karena anggota timnya merasa paling kuat dan isinya terong semua. Sedangkan timnya Sangwo itu kumpulan orang lemah kayak remahan rengginang semua gitu deh. Lalu pengundian pun dimulai. Dan tim Bang Tato harus melawan tim 7 dan Bang Tato sangat percaya diri bisa mengalahkan tim 7. Pertandingan pertama pun dimulai. Semua peserta pun diikat dengan tali tambang. Pertandingan tarik tambang dimulai dan tim Bang Tato pun benar saja. Mereka dengan sangat mudah mengalahkan tim 7 dan tim 7 terjatuh dari menara dan tewas di lantai dasar. Pengundian nomor berikutnya pun dimulai dan tim Sangwo harus melawan tim nomor 5, di mana tim nomor 5 ini rasanya cukup kuat daripada timnya Sangwo. Mereka pun berjalan menuju lift untuk naik ke menara. Kemudian di dalam lift mereka seperti pasrah dengan kekalahannya nanti. Tapi di sini sang kakek menyemangati para tim bahwa permainan tarik tambang itu tidak hanya membutuhkan kekuatan saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama tim, kecerdasan, dan juga strategi. Inilah strategi yang kakek sampaikan. Siapa tahu nih ya di antara kalian nanti kalau lomba tarik tambang pas 17 Agustusan nanti bisa niru nih strategi si kakek. Kakek bercerita bahwa dulu saat muda dia tidak pernah kalah dalam pertandingan tarik tambang, bahkan pernah menang dari regu terkuat saat itu. Strategi yang kakek gunakan berikut. Yang pertama, orang paling depan adalah orang yang paling penting karena ia dekat dengan tim lawan. Jika ia terlihat lemah, maka tim akan mudah dikalahkan. Strategi yang kedua, orang yang paling belakang adalah orang yang paling kuat dan bertubuh besar seperti jangkar kapal. Kemudian yang ketiga, penempatan anggota tim harus dibuat selang-seling berdiri di sisi kanan dan kiri dari tali. Posisi kedua kaki seluruh peserta harus sejajar dan menghadap depan. Lalu ditempatkannya tali di antara ketiak mereka. Dan yang terakhir ini yang paling penting dan menentukan. Di 10 detik pertama saat permainan dimulai, seluruh tim harus bertahan di tempat dengan berbaring, mendorong perut bagian bawah ke langit, dan mendorong kepala ke belakang. Dengan posisi ini, kalian tidak akan terseret dari pemain lawan. Dan kondisi ini tahan selama 10 detik.
Dan setelah kalian bertahan dengan posisi ini, ada saatnya lawan akan kehabisan tenaga dan ritmenya. Saat momentum inilah kalian harus segera narik sekuat tenaga. Tapi karena lawan dari tim Sangwoo ini cukup kuat, tim Sangwoo ini sedikit kesulitan menarik dan bahkan mereka sempat kehilangan keseimbangan dan terseret. Dan episode 4 pun selesai. Dan kita lanjut ke episode kelima ya guys. Dan tentunya agar Mimin terus bersemangat membuat spoiler film-film seru berikutnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan spoiler film lainnya. Dan silahkan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.